Tema kita saat ini adalah ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah. Jadi tema kita saat ini adalah ranting yang tidak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Haleluya. Nah, ranting yang dimaksud di sini adalah kita. Amin. Saudara dan sayalah yang dimaksud ranting di sini. Ya, jadi ini kata perumpamaan, gambaran atau kiasan. Haleluya. Jadi ranting yang dimaksud di sini adalah kita, saudara dan saya. Sedangkan pokok anggur yang dimaksud di sini adalah Yesuslah pokok anggur itu, kitalah rantingnya. Ya, dan buah yang dimaksud adalah buah dari kelekatan kita dengan Tuhan, kelekatan saudara dan saya dengan Tuhan. Itulah buah roh, buah kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita tidak bisa terpisahkan dari Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, supaya berbuah, menghasilkan buah. Itulah buah roh, buah kebenaran yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Ingat,
Dia adalah roh. Dia adalah roh. Dia adalah kebenaran, yaitu firman. Ayo mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan itu adalah roh. Ya, tidak ada kemerdekaan tanpa Tuhan, tanpa roh. Haleluya. Jadi tulisannya di situ roh huruf besar, diawali dengan huruf besar. Dialah Roh Kudus. Amin. Yohanes 17 ayat 17, ini sudah berulang-ulang kali kita baca, dan sudah saya sampaikan bahwa firman itu adalah kebenaran. Tadi saya katakan dia adalah kebenaran, dialah firman. Di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi dialah kebenaran itu, dialah firman itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Maksudnya kepadanya adalah Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi dia adalah roh, dia adalah kebenaran itu, dialah firman itu. Ya, Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi kita harus menjadi ranting yang berbuah, yang menghasilkan buah, yaitu buah roh. Ya. Supaya kita berbuah, menghasilkan buah, kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, melekat kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah terpisah dari Tuhan, terlepas daripada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Ya. Hiduplah di dalam roh itu. Ya. Makanya dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh roh, tulisan rohnya huruf besar, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi melekat seperti ranting ke pohon, itu sama dengan hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan berarti hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Hidup dipimpin oleh Tuhan yang adalah firman, adalah hidup yang dipimpin oleh firman. Haleluya saudaraku. Dan ini tidak mudah untuk melekat kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam roh, di dalam firman itu enggak gampang. Ya. Harus bisa menyalipkan daging. Seperti yang dikatakan dalam ayat 24-nya Galatia 5 tadi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus bisa menyalipkan keinginan daging kita, kemauan kehendak daging kita. Kita harus bisa mengalahkannya untuk bisa hidup di dalam roh, di dalam Tuhan, di dalam firman. Kalau tidak, nggak bisa. Ya. Amin saudaraku. Nggak akan mungkin. Ya.
dan nggak akan mungkin kita menghasilkan buah-buah roh itu. Ya. Haleluya, saudaraku. Ya. Saudara jangan salah ya. Ketika saudara melihat orang punya kasih, ya, belum tentu dia melekat kepada Tuhan atau hidup di dalam Tuhan. Ingat, ini sudah berulang kali saya jelaskan. Orang yang hidup di dalam daging pun, kehendak daging, itu bisa mempraktekkan kasih loh. Haleluya. Nangkap? Ya, maka saya bilang orang jahat pun bisa praktek kasih. Bisa. Yang menjadi masalahnya mempraktekkan kasih karena dia melekat kepada Tuhan, karena dia hidup di dalam Tuhan, karena dia hidup di dalam Kristus, di dalam firman. Itu enggak mudah. Karena praktek kasih, mempraktekkan kasih, karena hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam firman, itu tidak ada kepentingan. Ya. Amin, saudaraku. Iya. Banyak orang mempraktekkan kasih. Ya. Tapi kasih dari daging, yang lahir dari daging, yaitu kasih yang dipraktekkan karena ada kepentingan. Ya. Kita bisa mempraktekkan kasih supaya dipuji. Shalom. Bisa enggak? Hah? Bisa, supaya dipuji, supaya dibilang orang, oh baik ya. Ya. Haleluya. Ya. Kalau sekarang dia lagi tren karena media sosial, orang berlomba-lomba praktek kasih, lalu divideokan, diposting. Sebenarnya tujuannya bukan mempraktekkan kasih karena dia di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, dalam firman. Tapi ada yang dia kejar. Apa itu? Uang dari si Meta. Ya. Ini hati-hati, ada banyak orang sekarang kaya. Ya. Karena orang begitu terpukau yang namanya praktek kasih palsu. Hari ini misalnya kita buang 1 juta nggak apa-apa, tapi kalau yang like sampai ribuan juta, kembali nggak uang itu? Oh, kembali berlipat ganda. Ya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam tertulis dalam Alkitab, kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak usah melihat. Ya. Tapi ini kalau kita katakan kepada orang, menghakimi, yang nggak bisa kau praktek kasih, orang berlaku kasih kau ejek katanya, bukan mengejek. Ya. Kalau berani praktek kasih, jangan dilihat orang. Shalom. Bila perlu main sembunyi. Iya kan? Cukup hanya kau yang tahu dengan yang kau beri. Ada 4 orang yang tahu. Siapa? Kau yang memberi dan yang kau beri, Tuhan dan iblis. Nggak lebih dari yang 4 itu. Haleluya. Iya. Ada banyak orang sekarang kaya dari praktek kasih. Ya. Karena nggak tanggung-tanggung sekarang media ini. Kalau tercapai persyaratannya, sekian puluh juta per bulan, ya nggak apa-apa dia buang 1 juta dalam sehari, nggak masalah. Ya. Atau dia silang-siling atau sekali seminggu, ya dia posting. Amin, saudara. Ya. Jadi tapi Tuhan mau kita benar-benar melakukan kasih karena kita memang benar-benar di dalam Kristus, melekat kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman. Ya. Orang-orang yang begini praktek kasih udah pasti tidak ada kepentingan. Nggak perlu dipuji, nggak perlu dilihat orang kalau dia sudah begini, karena dia tahu Tuhanku melihat. Ya.
Dan aku melakukannya karena Tuhanku. Aku melakukannya karena aku di dalam Kristus. Ya. Tidak perlu pengakuan. Haleluya. Nggak perlu pengakuan. Amin. Makanya saya bilang, saya sampai hari ini kalau menabur di luar tidak ada yang tahu. Tidak perlu dilihat orang. Ya. Kadang saya usahakan, saya lihat dulu sekeliling saya. Oh, ada nggak yang kenal sama saya di sini? Oh, nggak ada. Langsung saya kasih, saya pulang. Ya. Makasih ya Pak. Kata, iya. Cabut. Nggak perlu dilihat orang. Saya lihat sekitar, ada nggak yang kenal sama saya? Kalau ada, saya tahan. Saya kadang keliling dulu, baru saya pantau lagi. Oh, nggak ada yang kenal sama saya. Langsung kasih, cabut. Amin, saudara. Oh, sekarang kan berlomba-lomba kan? Kalau bisa diposting, dipertontonkan. Ya. Dan gereja pun banyak melakukan itu. Jangan terpukau dengan gereja yang bagi-bagi beras kepada orang miskin lalu diposting. Ingat, itu strategi pelayanan untuk menjangkau jiwa. Berarti sudah kepentingan. Ya. Diposting, hari ini kami pelayanan diakonia kepada fakir miskin, tukang becak katanya. Kalau berani nggak usah lah diapakan. Ya. Kalau mau melakukan pelayanan diakonia, jangan ada kepentingan. Haleluya. Jangan ada kepentingan. Karena memang kan kasih ini kalau salah praktek memang bisa menguntungkan kita secara daging. Kalau kita melakukan praktek kasih itu karena ada kepentingan, dan kasih ini bisa diperalat. Ya. Hati-hati kita. Jadi semua harus benar-benar karena kita di dalam Tuhan. Di dalam roh itu kita hidup. Jadi nggak ada kepentingan, nggak ada motivasi lain. Demikian juga sukacita. Orang bisa nggak bersukacita karena daging? Bisa. Ya, coba selesai ibadah ini. Habis ibadah kita makan semua ke kota ya, ke kafe. Sukacita nggak? Tapi apakah itu sukacita roh? Oh, enggak, sukacita daging. Karena saya sedang menawarkan kehendak kenikmatan daging. Hati-hati. Makanya gereja juga sekarang berlomba-lomba menyenangkan daging. Ya. Dengan cara bagaimana memfasilitasi gereja, bagaimana gereja itu bisa menarik ya atau menimbulkan sukacita daging. Lalu dibuat itu seperti kafe. Ya, seperti diskotik. Dengan peralatan-peralatan canggih, dengan lampu-lampu yang wow. Lalu ketika orang masuk ke dalam, wow, memang wow. Lalu bangkit sukacita dagingnya. Sukacita dagingnya yang bangkit dia posting. Lawatan Tuhan katanya. Ya. Orang nggak bisa lagi membedakan kenapa dia bersukacita. Apakah bersukacita karena roh, apakah bersukacita karena dagingnya sedang disenangkan. Orang nggak bisa membedakan sekarang. Ya. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam firman dengan sungguh-sungguh, dia akan dengan mudah membedakan mana sukacita yang lahir dari daging, mana sukacita yang lahir daripada roh.
Dia akan dengan mudah. Orang kalau sukacitanya dari roh, mau di tempat sampah pun dia diajak ibadah, menyembah hanya dengan tepuk tangan atau hanya dengan pukul-pukul jerigen, iya kan? Dia tetap sukacita, ya. Coba suruh keluar semua yang di gereja mewah, ya. Pasti berubah sukacitanya. Iya. Jadi gampang loh. Sukacita roh itu dibawa kemanapun dia tetap bersukacita. Mau nggak disenangkan dagingnya, dia akan tetap bersukacita, karena sukacitanya bukan lahir dari dagingnya, tapi lahir dari roh. Amin, saudara. Nangkap kira-kira? Haleluya. Ya. Saya sering mengikuti ibadah-ibadah di tempat mewah, ya, di hotel ibadah. Ya. Orang begitu sukacita, saya perhatikan, orang ini sukacita kali. Ya. Tapi saya tahu mereka sukacita kali karena tempatnya mewah, peralatannya mewah, semua serba mewah. Jadi dia sukacita. Ditambah lagi dentuman musik yang luar biasa, peralatannya yang mewah, speakernya yang mewah, keren, pemain musik yang wow, ya, benar-benar orang-orang yang punya skill musiknya bagus, ya. Salam, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang gembala, dua orang gembala, ya. Ini saya sampaikan, ya, karena mereka bilang begini, Pak Bintang, kenapa saya bilang, sekarang ini gereja kalau peralatannya nggak bagus, orang nggak suka ibadah dan susah menyembah katanya. Gimana itu ya? Oh, ini yang bahaya, saya bilang, karena gereja sekarang sudah melatih orang menyembah dalam daging, bukan lagi menyembah dalam roh. Orang yang menyembah dalam roh, kita bisa belajar dari zaman Pentakosta dulu. Zaman Pentakosta dulu hanya tepuk-tepuk tangan, tapi mereka luar biasa, hanya tepuk-tepuk tangan dia. Ya. Ketika menyembah pun mereka nggak ada suara apa-apa. Ya. Haleluya. Ya. Kadang juga hanya menggunakan gitar. Saya masih ingat dulu waktu kecil saya lihat orang-orang Pentakosta jalan kaki hanya megang gitar. Gitar aja yang mereka bawa keliling-keliling ibadah mereka. Ya. Tapi ketika kita lihat hanya gitar aja, gerjeng katanya, tapi mereka dilawat Tuhan dan sukacitanya luar biasa. Ya. Sekarang kalau nggak lengkap, kalau nggak full band, ya, kalau speakernya merek biasa, nggak ada sukacita. Ya. Jadi sekarang semua sudah serba tertipu dengan kemegahan dunia, ya. Kemegahan lahirianya yang dimegahkan, bukan rohnya lagi. Ya. Coba saudara pancing nanti, ada kawan kalian yang ibadah di gereja yang mewah, coba aja, sekali aja kita ibadah tempat kami bilang, pasti begitu dia ibadah malas dia, besoknya nggak mau lagi kau ajak. Nggak enak pun, hanya keyboard tunggal katanya. Nggak mewah ruangannya, suara speakernya nggak keren. Salam, ya. Hati-hati, waspada. Pastikan sukacita kita benar-benar sukacita yang daripada roh, ya. Karena kita melekat dan hidup di dalam roh itu. Ya. Jangan sukacita daging.
Sukacita daging itu, kalau dagingnya disenangkan, dia sukacita. Jadi sederhana sebenarnya. Ya. Kalau sukacita roh tidak mau disenangkan atau tidak dagingmu, kau tetap bersukacita. Karena sukacitamu lahir daripada roh. Nangkap nggak kira-kira? Iya. Harus saudara bisa bedakan itu. Ya. Kalau sukacita daging, kalau lagi banyak duit sukacita, itu daging. Kalau lagi makan enak sukacita. Ya. Kalau makan yang gak enak gak sukacita, itu daging. Tapi kalau orang yang sukacita di dalam roh, mau ikan asin dia, mau gulamo, kepala batu, karena dia adalah orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidup di dalam roh, dia tetap bersukacita. Oh, puji Tuhan, haleluya, nikmat ini katanya. Ya. Amin saudaraku. Ya. Udah berapa tahun ini, Pak Ibu Gembala, saya nggak terlalu ini lagi makanan enak. Ya, direbus-rebus saja pun saya udah senang. Dari berapa tahun yang lalu saya sukanya hanya ditumis-tumis. Ya, makanya saya mau kemana-mana ada cara, ada pesta, nggak berfokus lagi saya dengan makanannya, mewah nggak makanannya. Ya, mau pelayanan di luar pun nggak lagi. Ya. Makanya saya pelayan di luar pun kalau ditawarin makanan, Bapak mau makan apa? Terserah. Saya makan apa aja. Ya. Jadi harus dilatih. Ya. Jangan sampai saudara nyaman dalam sukacita daging. Belajarlah. Ya, nyaman dalam sukacita roh. Amin saudaraku. Sukacita roh, asal melekat dengan Tuhan, asal hidup di dalam Tuhan, asal hidup di dalam firman, pokoknya mantap. Haleluya. Enak gak enak makanannya, yang penting aku di dalam Tuhan. Keren bilang. Walaupun orang berebut berlomba-lomba makan di kacauan, walaupun aku makan kacau, enak bilang. Haleluya. Iya. Walaupun hanya makan mie sornop. Kalau di dalam roh kan sukacita dia kan. Haleluya saudaraku. Walaupun hanya makan seblak yang pedas, sukacita. Itu harus bisa dibedakan. Demikian juga damai sejahtera. Ya. Orang bisa damai karena melimpah berkat loh. Damai dia rasa. Ya. Sama dengan sukacita tadi. Kita bisa mengalami damai sejahtera karena daging kita sedang disenangkan. Ya. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya, yang lahir dari roh, hubungan kita secara roh dengan Tuhan, kelekatan kita kepada Tuhan itu berbeda. Ya. Mau bagaimanapun situasinya, dia tetap damai sejahtera, dia nggak perlu gelisah. Ini harus saudara paham. Ya. Sama dengan kesabaran. Ya. Saudara akan sabar mengikut Tuhan, diberkati atau tidak diberkati, kalau saudara benar-benar di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam Kristus, hidup di dalam firman, saudara pasti sabar, diberkati atau tidak diberkati. Ya. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, salam. Ya. Dipenuhi atau tidak keinginanmu. Ya. Tapi kalau kita di dalam daging, pasti mundur. Hidupku gini-gini aja pun sudah ikut Tuhan pun ibadah menyembah dan sebagainya, gini-gini aja hidupku, udahlah
orang sana kok udah berhasil. Ya. Udahlah begini-begini aja ya, terus ibadah, menyembah, ibadah, menara doa, jodoh tak dapat. Udahlah. Cukuplah itu. Nggak jelas. Mungkin kalau aku nggak lagi menyembah, cepat aku dapat jodoh. Putus. Iya kan? Nah, gini-gini aja terus. Hidup tak berubah. Ya. Karena daging itu punya batas. Ya. Tapi roh itu tanpa batas. Dia akan sabar menanti, menunggu sampai Tuhan bekerja atas hidupnya. Karena dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia melekat kepada Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan. Dia hidup di dalam roh itu. Dia hidup di dalam firman itu. Makanya dia sabar. Jadi orang yang di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pasti sabar. Amin, saudaraku. Sabar. Ya. Demikian juga kemurahan. Kemurahan adalah bicara suka memberi. Ya. Memberilah karena hidup di dalam Tuhan, karena melekat kepada Tuhan. Ya. Bisa nggak memberi dari daging? Bisa. Ya. Jadi yang tertulis dalam Alkitab, berilah supaya kamu diberi. Prakteknya bukan begini. Ku kasihlah Shanti ini supaya aku besok-besok dikasih. Bukan itu tafsirannya. Itu namanya kau kepenting. Tapi artinya begini, ketika kau memberi dengan tulus, aku memberi kepada Shanti dengan tulus tanpa aku memikirkan bahwa Shanti nanti akan membalasnya sama aku. Artinya Tuhan nanti yang memberi. Itu maksud ayat itu, berilah maka kamu akan diberi. Ya. Kalau kita memberi kepada seseorang supaya kita diberi nanti seseorang itu ketika kita membutuhkan, itu sudah kepentingan, bukan tulus lagi. Nangkap nggak kira-kira ini? Hah? Ya, makanya Alkitab juga mengatakan apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk. Jadi semuanya berfokus pada Tuhan. Apapun yang kita praktekkan, yang kita lakukan, semua karena Tuhan, karena kita di dalam Tuhan, dalam firman, dalam roh. Tidak lebih dari itu. Kalau ada di luar itu namanya sudah kepentingan. Sama dengan kebaikan, kesetiaan. Ya. Tetap setia pada Tuhan meskipun tidak diberkati. Tetap setia pada Tuhan meskipun yang kau inginkan belum dipenuhi. Ya. Haleluya, saudaraku. Ya. Tetap setia pada Tuhan meskipun nyawamu terancam. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun nyawa terancam, ya, nyawa sudah di ujung tombak, akan dibakar hidup-hidup, mereka tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada penyangkalan. Kalaupun mati, biar mati untuk Tuhan. Salam. Oh, sekarang mana mau orang mati untuk Tuhan? Oh, nggak mau. Orang sekarang lebih memilih, lebih baik mati karena uang. Kalau orang mati karena uang, dipuji orang. Iya kan? Oh, betapa ininya dia katanya. Ya.
demi menafkahi rumah tangganya, keluarganya, rela dia mati katanya. Coba orang mati demikian, orang bilang bodoh kali pula kau, Tuhan Tuhan, masa kau sampai mati katanya. Iya kan? Saudaraku, ini fakta loh. Ya, nggak usah bicara mati. Mati demi uang, menderita demi uang pun siap. Capek demi uang sih siap. Dihina demi uang sih siap. Dihina demi Tuhan nggak mau. Capek demi Tuhan nggak mau. Padahal semua dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya. Saya bukan nggak ada yang nawarin, saya berapa kali ditawarin orang yang punya uang untuk buka usaha. Kenapa Bapak nggak buka usaha aja sambil pelayanan? Kalau Bapak mau, ya kita bantu. Ya, saya bilang saya nggak mau. Ya, saya udah komitmen. Kalaupun saya sakit untuk Tuhan, biarlah sakit untuk Tuhan. Kalaupun menderita, biarlah menderita karena Tuhan. Tapi saya percaya, ya, Tuhan nggak akan biarkan menderita. Coba kan untuk uang, orang berani nggak menyangkal firman? Berani orang menyangkal firman demi uang. Ya. Jadi masih mentuhankan uang walaupun di KTP Kristen. Tapi sebenarnya bukan Tuhan yang menjadi Tuhannya. Tetap uang yang menjadi Tuhan. Seolah-olah kalau nggak ada uang, selesai dah hidupnya. Berakhirlah hidup ini. Ya. Tapi kita yang ada di tempat ini tidak ada lagi. Amin. Tetap Tuhannya tuh tak beruang pun yang penting bertuhan. Haleluya. Dia sampai mana tadi? Kebaikan, kesetia, kelemah lembutan. Daging juga bisa lemah lembut. Tapi kalau ada kepentingan atau daging sedang disenang, pasangan bisa lemah lembut enggak kalau lagi disenangkan? Bisa. Kalau lagi disenangkan, lemah lembut. Udah makan Pak? Udah makan nih. Nah. Tapi orang kalau di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam firman, disenangkan atau tidak disenangkan pun dia tetap lemah lembut. Ya. Amin saudaraku. Ya. Yang ibu-ibu nggak disenangkan suami pun tetap lemah lembut. Nggak dikasih uang pun tetap lemah lembut. Nggak disayang pun tetap lemah lembut. Itu tandanya kalau sudah di dalam Tuhan. Pokoknya semua yang ada di dalam buah-buah roh ini, kalau dia sudah ada kepentingan, itu bukan buah roh, itu udah daging. Ya. Terus penguasaan diri sudah kita bahas minggu lalu. Ya.
Jadi harus bisa kita menilai apakah yang kita praktekkan sudah benar-benar karena kita di dalam Tuhan, di dalam firman, atau dari daging karena ada kepentingan dan tujuan. Ya, harus bisa kita bedakan supaya pasti bahwa itu adalah buah roh. Jadi melekatlah kepada Tuhan seperti ranting melekat kepada Tuhan, itu bicara hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus. Makanya dikatakan tadi di ayat 4 ya, tinggallah di dalam aku, ya, dalam Yohanes 15 tadi 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi melekat seperti ranting ke pohon itu adalah bicara hidup di dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus, dalam firman, dalam roh. Ya, supaya berbuah. Ya, kalau tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Ya. Bagaimana dia berbuah? Mati dia, kering. Karena nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya kelekatan kepada Tuhan, nggak mau hidup di dalam Tuhan. Ya. Nah, api yang dimaksud di sini adalah api neraka. Ya. Matius 18 ayat 9. Di sini dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi api yang dimaksud tadi di ayat tema kita tadi adalah api neraka. Ranting yang berbuah, kalau ranting yang tidak berbuah dibuang ke api neraka. Ranting yang berbuah, di situ tadi dikatakan ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ya. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam roh, dia hari demi hari semakin terus dia akan semakin dibersihkan. Ya. Dibersihkan dengan apa? Dengan firman yang di ayat 3 tadi. Ya. Orang yang terus menerus dibersihkan oleh firman, terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya. Kira-kira masuk neraka enggak? Enggak. Namanya terus dibersihkan berarti dia terus kudus, terus dia dalam kekudusan, terus dia dalam kesucian, karena dia hidup di dalam Tuhan itu, di dalam firman itu, dan itu yang terus membersihkan dia. Dia komitmen hidup di dalam Tuhan, konsisten dia di dalam Tuhan. Bukan hari ini aja dia di dalam Tuhan, lalu besok di luar Tuhan, bukan. Ya. Jadi terus dia dibersihkan, terus dia dalam kekudusan, dalam kesucian. Maka buahnya makin banyak, kasihnya makin banyak, sukacitanya makin banyak, damai sejahteranya makin banyak, apalagi kesabarannya makin banyak, kemurahannya makin banyak, terus kebaikannya makin
banyak, kesetiaannya makin banyak, kelemah lembutannya makin banyak, penguasaan dirinya makin banyak. Artinya makin banyak, makin meningkat, bukan makin menurun, makin merosot. Ya. Jadi semakin kita komitmen di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam firman, ya, maka semakin meningkat kasih kita, maka semakin meningkat sukacita kita, makin meningkat kesabaran kita, makin meningkat kemurahan kita, makin meningkat kebaikan kita, makin meningkat kesetiaan kita, kelemah lembutan kita dan penguasaan diri kita makin meningkat. Tapi kalau hari ini kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, melekat kepada Tuhan, besok tidak, menurun, dia lama-lama dia kehilangan kasih. Ya. Lama-lama kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Lama-lama dia kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya. Karena dia hanya melekat sesaat, nggak komitmen, nggak konsisten dia. Amin, saudaraku. Ya, komitmen konsistenlah, melekat kepada Tuhan. Kalau sudah mengambil keputusan melekat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman, ayo komitmen. Ya. Jangan suam-suam kuku. Ya, kita kan udah banyak seperti itu kan, jemaat kita kan. Kalau masuk baru, wow, ibadah, rajin mesbah dupa, rajin ini. Lama 1 tahun, 2 tahun, mulai, bolong-bolong, akhirnya nggak datang lagi. Ya, harus konsisten, komitmen. Amin ya. Jangan sampai kita menjadi ranting yang tidak berbuah, nanti dicampakkan ke dalam api neraka. Kita mau jadi ranting yang berbuah karena melekat kepada pohon, itulah Kristus. Hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, hidup di dalam roh, hidup di dalam firman. Itulah ranting yang berbuah dan terus menerus menghasilkan buah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.